Selamat pagi bagi kita semua. Puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan jarak jauh, kita harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan nilai yang membanggakan. Minggu kemarin kita membahas mengenai tentang kesetimbangan kimia. Maka materi hari ini adalah mengenai tetapan kesetimbangan dengan tujuan mengetahui konsep dari tetapan kesetimbangan. Pada keadaan setimbang, konsentrasi zat-zat dalam reaksi selalu tetap karena jumlah zat yang bereaksi dengan jumlah zat yang dihasilkan adalah sama. Kita misalkan reaksi XA tambah YB menghasilkan PC tambah QD, di mana X adalah koefisien dari A, Y koefisien dari B, dan P koefisien dari C, dan Q koefisien dari D. Di mana kesetimbangannya menurut persamaannya adalah konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q per konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Menurut hukum kesetimbangan, maka dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Berdasarkan teori kesetimbangan, maka hukum kesetimbangan dibagi menjadi heterogen dan homogen. Untuk nilai K selalu tetap selama suhu tidak berubah. Kesetimbangan heterogen. Misal, senyawa CaCO3 reaksi bolak-balik CaO solid tambah CO2 gas. Maka, hukum kesetimbangannya adalah konsentrasi CaO dikali konsentrasi CO2 per konsentrasi CaCO3. Maka, persamaannya adalah K kali konsentrasi CaCO3 per konsentrasi CaO menghasilkan CO2. Konsentrasi zat padat selalu tetap. Hal ini membuat konsentrasi zat padat dan cair dengan alasan yang sama tidak mempengaruhi ketetapan seimbang. Maka dapat kita simpulkan K kali konsentrasi CaCO3 per CaO memiliki nilai tetap. Kita simpulkan dengan simbol K aksen. Maka dapat diambil kesimpulan K aksen sama dengan konsentrasi CO2. Contoh soal. Tuliskan rumus hukum kesetimbangan dari persamaan reaksi A 4NH3 gas tambah 5O2 gas menghasilkan reaksi bolak-balik 4NO gas tambah 6H2O gas. Maka, kita dapat ambil rumus hukum kesetimbangannya adalah K sama dengan konsentrasi NO pangkat 4 kali konsentrasi H2O pangkat 6 per konsentrasi NH3 pangkat 4 dikali konsentrasi O2 pangkat 5. B. CO2 positif aqueous tambah Zn solid menghasilkan reaksi bolak-balik Zn2 positif aqueous tambah Cu solid. Maka kita dapat ambil rumus hukum kesetimbangannya adalah K sama dengan konsentrasi Zn2 positif per konsentrasi Cu2 positif. C. 2NH3 gas tambah CO2 gas menghasilkan reaksi bolak-balik NH2 CO2 NH4 solid. Maka dapat kita ambil rumus hukum kesetimbangannya adalah K sama dengan 1 per konsentrasi NH3 pangkat 2 dikali konsentrasi CO2. Dari contoh soal tersebut, kita lihat berbagai macam fase-fase gasnya. Oleh karena itu, dalam menentukan tetapan kesetimbangan,
maka kita harus memperhatikan fase-fasenya. Peraturannya adalah, jika terdapat fase gas dan fase padat, maka yang kita gunakan sebagai kesetimbangannya adalah fase gas. Kedua, jika terdapat fase gas dan fase cair, maka ketetapan kesetimbangannya adalah fase gas. Jika terdapat larutan dan fase padat, maka yang kita gunakan adalah larutan. Yang terakhir, jika terdapat fase gas, fase cair dan fase padat dalam suatu persamaan, maka kita menggunakan fase gas dalam menentukan hukum kesetimbangannya. Sampai di sini sudah paham berkaitan tentang aturan-aturan dalam menentukan hukum kesetimbangan kimia. Yang perlu diperhatikan adalah lihat fase dalam setiap persamaan reaksinya. Dari materi yang telah dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tetapan kesetimbangan adalah nilai dari perhitungan kesetimbangan kimia. Oleh karena itu, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai pergeseran kesetimbangan. Jaga kesehatan, ikuti keprotokoleran yang diperintahkan oleh pemerintah. Terima kasih.